Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi hari ini, insya Allah sampai tuntas kita bisa memahami bagaimana penyelesaiannya dalam Islam ya. Pernah terjadi di tempat saya faktor pelecehan pada anak kecil gitu ya. Jadi kalau dikorelasikan dengan apa yang kemudian Ustazah sampaikan tadi terkait dengan persepsi terhadap tekanan, berarti kan kita melihat anak kecil ini kan belum bisa gitu ya. Bagaimana eh, apa namanya daya tahan yang kemudian dia miliki atau nanti dia antisipasi terhadap trauma yang kemudian dapatkan gitu. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap mental anak tersebut ketika pertumbuhan dia menjadi dewasa itu, sehingga ketika anak ini tidak di apa namanya tuntun oleh orang tua dengan pemahaman-pemahaman yang baik atau dengan pendidikan yang baik, maka ini akan terus mempengaruhi atau menjadi trauma yang mendalam sampai ia besar nanti gitu. Nah, sehingga ini yang kemudian mau saya tanyakan adalah ketika orang tua tadi itu juga tidak mempunyai persepsi agama yang baik, ditambah dengan yang tadi dijelaskan bahwa saat ini sistem kapitalisme itu sudah sangat menyerang ya dari sisi mana saja, maka ini semakin membuat kita bingung gitu ya dalam penerapan ke apa namanya anak tadi gitu. Bagaimana penerapannya untuk orang tua ini bisa melihat gitu. Kalau misalnya orang tua ini hanya sibuk dengan bekerja atau dengan sesuatu yang lainnya, maka anak ini akan dibiarkan. Nah, ini kalau kita cermati ya dari trauma yang kemudian dapat ini kan bisa nantinya anak ini akan apa namanya isolasi sosial gitu ya, isolasi sosial. Kemudian kita perhatikan juga dia akan menjadi harga diri rendah gitu. Ketika sudah harga diri rendah, dia tidak akan lagi gitu untuk bergaul atau bersosialisasi ke lingkungan sekitarnya. Nah, ini kan sangat berbahaya gitu, sangat berbahaya. Jadi bagaimana peran orang tua nantinya ketika anak ini dengan trauma tersebut gitu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara kasus yang terjadi pada anak-anak, itu sudah langsung otomatis kita langsung paham bahwa yang salah itu pasti bukan anak-anak itu. Dan ketika Islam itu bicara menyelesaikan satu masalah, itu tidak hanya bicara kuratifnya, tapi dia mempunyai mekanisme untuk mencegah munculnya persoalan tersebut. Jadi ketika kemudian ada anak misalkan dia menjadi korban pelecehan gitu. Kalau kemudian mau adil mendudukkan persoalan yang terjadi, jangan cuman bertanya kepada Islam ketika kasus sudah terjadi dan solusinya untuk itu saja. Karena kalau kayak begitu itu namanya mengamputasi solusi yang dimiliki oleh Islam. Harus diakui di situ bahwa kesalahan yang terjadi, persoalan yang terjadi itu karena sejak awal tidak menggunakan sistem kehidupan Islam, bahwa anak-anak itu bukanlah penanggung jawab atas diri mereka sendiri, bahkan orang-orang yang dewasa di sekitarnya lah para penanggung jawabnya dengan level tanggung jawab dan perannya masing-masing. Ada wali sebagai penanggung jawab langsung dari sang anak. Di situ kalau kemudian berkaitan dengan mereka usia haldona, di situ ada hak haldona dan ada orang-orang yang menjadi penanggung jawab haldona. Jadi satu sisi dia wajib, satu sisi dia berhak. Ada orang-orang yang satu sisi dia itu berhak menjadi wali dan dia punya kewajiban menjadi wali. Dan itu nama-namanya, gitu, siapa-siapanya itu detail kalau dalam pandangan Islam. Kok sampai kemudian ada anak diperkosa, disodomi, dia ada di mana? Di rumah. Di rumah berarti ada siapa di situ? Walinya? Siapa di situ? Ibu yang melakukan hadona. Kalau bukan ibu yang misalnya ibunya itu sudah meninggal, ada jalur berikutnya. Tidak pernah ada ceritanya anak itu kosong dari siapa yang kemudian bertanggung jawab atas pengasuhannya dan siapa yang kemudian bertanggung jawab atas walinya. Di tengah masyarakat itu mereka juga paham bahwa kalau usia itu anak-anak belum mukallaf, mereka itu belum terbebani hukum. Kalau kemudian itu usianya adalah usia setelah mumayyiz, melakukan kesalahan, maka hak atas anak itu adalah mendapatkan takdib, pelurusan dalam rangka pendidikan. Tapi itu bukan seperti penjatuhan sanksi sebagai pelaku kriminal. Maka semua anggota masyarakat itu ketika memahami ada anak yang melakukan kesalahan itu, mereka berusaha untuk mendidiknya, meluruskannya gitu ya, supaya mereka nggak sampai jatuh berlarut hingga akhirnya menjadi
Saat dewasa dia menjadi pelaku kriminal. Kalau menjadi pelaku kriminal baru waktu sudah mukallaf, itu yang menghukum adalah negara. Tetapi kalau dia masih belum mukallaf, itu adalah para pendidiknya, orang tuanya, gurunya, atau sekolahnya, itu dalam rangka mendidik. Mereka berusaha diluruskan di situ kalau ada tanda-tanda penyimpangan. Jadi kita bicara kalau ada pelaku pelecehan itu kan berarti ada korbannya, ada juga pelakunya. Hari ini pelakunya itu juga bisa anak-anak gitu loh, Bu. Bukan hanya orang dewasa. Nah, mencegah mereka untuk tidak melakukan kesalahan, bahkan menjadi pelaku dari pelecehan itu sendiri kepada orang lain, itu pun juga bagian dari tanggung jawab dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Ada masyarakat yang menjaganya dengan amar ma'ruf nahi munkar, ada mekanisme ta'dib, dan kemudian ada pemenuhan hak anak yang itu dipimpin oleh negara. Termasuk diantaranya adalah misalkan memastikan bahwa orang-orang yang mereka itu para kriminal tidak boleh berkeliaran dengan enak di tengah-tengah masyarakat. Pelaku LGBT yang mereka memang gaya hidup mereka itu mengharuskan supaya menularkan kebiasaan atau perilaku menyimpangnya sebagai homoseksual ini, mereka harus nyasar anak. Dan hari ini memang mereka itu mentarget anak-anak. Ada banyak alasan. Satu, lebih mudah membujuknya, lebih mudah memaksanya. Dua, lebih murah biaya untuk membuat mereka itu bisa dijadikan korban, ya. Tiga, itu bagi mereka itu lebih nikmat. Kemudian yang berikutnya, anak-anak itu peluangnya untuk mengkader dia jadi gay ke depan itu panjang. Makanya mereka kan nyasar itu. Nah, orang-orang kayak gini jelas-jelas nyata kayak begini, ini kan penjahat, ini kan kriminal ini. Siapa yang kemudian akan bisa menjadikan mereka ini itu ketakutan menampilkan dirinya, ketakutan melakukan aksinya, terbatas geraknya? Yaitu saya pada kekuatan level negara. Dengan dia punya seperangkat alat hukum, dia bisa menjatuhkan sanksi yang menjeratkan, kan begitu. Jadi perlindungan itu komprehensif untuk mencegah anak-anak tadi sampai terjadi seperti itu. Nah, sekarang persoalannya kembali ke dunia nyata. Sudah kadung ini kita hidup di situasi memang nggak menerapkan syariat Islam. Makanya yang kemudian terjadi adalah kayak begini tadi, itu jumlahnya pasti akan banyak, Ibu. Masalah ngaku atau tidaknya saja, muncul ke permukaan atau tidak saja. Kalau situasinya itu kehidupan sekuler, nggak mengenal halal haram, nggak mengenal baik buruk, nggak mengenal akhirat, coba apa yang kemudian akan terjadi di tengah kehidupan kayak begini? Ya kehidupan yang sifatnya itu memang mengumbar hawa nafsu, kan begitu kan? Nyari kesenangan apapun itu, kalau dia mampu beli ya dia akan lakukan, dia mampu maksa ya dia akan paksa, dia mampu membujuk ya dia akan bujuk. Nah, yang seperti ini, ketika situasinya seperti ini bagaimana? Itu yang saya katakan di analisa saya di depan tadi. Hari ini ketika orang itu menghadapi stresor, dia itu dipaksa bertahan hanya dengan daya tahan, sumber daya yang dia punya saja sendiri. Dia tidak bisa mengharapkan ada daya dukung dari lingkungannya, dari masyarakatnya, dari tetangganya. Itu desainnya itu terpecah, kita satu sama lain. Terus mikir urusannya dewi-dewi itu sudah cukup berat. Maka itu yang akan membuat berat, memang akan membuat berat. Jadi harus diakui dulu situasi hari ini mau menyelesaikan. Kalau kemudian Ibu berharap solusinya adalah apa yang bisa saya lakukan sebagai dokter, atau saya sebagai gurunya, atau saya sebagai orang tuanya, cuman itu toh pasti tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai, dan akan terasa berat. Mungkin bisa, tetapi lebih berat. Yang seharusnya itu membutuhkan kerja semua pihak, ini kemudian kita paksa, kita mau diambil alih oleh satu pihak juga nggak akan bisa. Nah, tapi bagaimanapun kalau memang itu ada pada level tanggung jawab kita, itu harus kita sempurnakan. Misalkan kita adalah guru, misalkan kita adalah orang tua, misalkan kita adalah tenaga medis yang membantunya tadi, ya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita orang tua, kalau kemudian kejadian itu tadi itu menunjukkan bahwa ada kesalahan yang kita lakukan, prinsipnya rumusnya cuma satu, kalau salah ya taubatan nasuha. Pada kondisi tertentu, kalau ini anak usia dini, itu adalah masa privilege orang tua itu dekat dengan anaknya dan dia buang kesempatan itu dia adalah penanggung jawab utama. Anak itu belum kenal lingkungan yang lain, belum kenal pengaruh-pengaruh yang lain, tapi justru karena ada kelonggaran, ada pengabaian oleh orang tua, akhirnya dia ketemu dengan orang-orang yang seharusnya tidak memegang sang anak ini, yang mengintervensi kehidupan anak ini. Berarti harus diakui itu kesalahan dia harus taubatan nasuha. Taubatan nasuha berarti berhenti seketika dari melakukan keharuman yang sama, dia menyesalinya, dia tidak akan mengulangnya. Kalau karena kejadian kemaksiatan itu karena dia tidak mengilmuinya, maka dia harus
mentaubatinya itu termasuk dengan mengilmui apa-apa yang dia butuhkan untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Dan yang berikutnya, yang menyelesaikan persoalan tadi, kalau dia tidak bisa membantu anaknya tadi, berarti harus cari bantuan ke tenaga ahli atau pakar yang bisa membantunya. Di situ nanti akan dia akan dibantu mengurai kan persoalannya. Pertama dari sisi ngajak ngomong, orang tua nggak bisa ngajak ngomong, mungkin si pakar ini bisa, akhirnya bisa terkorek lah, bisa terpetakan lah, lalu diberi rekomendasi program. Maka kewajiban orang tua itu berarti melaksanakan program pemulihannya tadi. Misalkan ibu nggak bisa, anak ibu itu akan selesai dari adiksi pornografi ini kalau ibu bapak tidak ada di rumah semuanya, karena itu berawal dari dia itu sendirian, gadget full, internet full, tapi dia sama sekali tidak mendapatkan perhatian yang akses itu. Maka apa? Mungkin dikasih rekomendasi, salah satu harus ada di rumah. Berarti kalau seperti itu ya dilakukan. Itu begitu Bu. Lalu yang berikutnya, kita tadi paham di sini tadi kekuatan anak tadi itu yang mengokohkannya itu memang adalah kalau dia itu dewasa memang dikendalikan oleh pemahaman yang dia punya tadi, akidahnya tadi awalnya. Tetapi itu kan dia dewasa kuat seperti itu sebenarnya bangunnya itu sejak dari awal, sejak dari dia kecil gitu ya, terpenuhi nalurinya, ini setelah sakofanya itu alami kan, nggak dibrekkan pada satu kesempatan. Maka ya tetap itu harus dilakukan. Nggak bisa kita bilang kan kalau anak-anak kan nggak bisa paham, ya makanya memang bukan anak-anak itu yang akan melakukannya. Jadi pendampingan terus orang tua tadi. Dia nangis berarti dia butuh apa, di situ dikuatkan, disayangi. Dia ada persepsi bikin dia ketakutan, ditenangkan. Yang tadinya mungkin dia pernah dibully, dia pernah nangis, dia nyari orang tuanya, dia tidak ketemu, ya jangan diulangi. Dia pernah merasa dia itu butuh disayangi, dia itu butuh dibantu, dia pulang ke rumah tidak nemu orang satupun. Nah momentum itu kan tidak bisa Anda gantikan dengan nanti di akhir pekan kita jalan-jalan ya, kamu mau kemana saja, mau makan apa saja, mau beli mainan apa saja, tidak bisa. Yang dia butuhkan pada saat itu. Jadi solusinya itu bukan pada sang anak, tapi justru pada orang-orang sekitarnya yang dewasa.